Oke, selamat siang Bapak Ibu Buder. Halo. Oke. Selamat siang Bapak. Ya. Oke Bapak Ibu, hari ini akan kita mulai. Kita menggunakan akun yang sementara, di mana nanti kita akan belajar untuk membuat Teams. Jadi karena di akun yang inovatif itu masih ada trouble. Ini waktu sudah menunjukkan jam 13:03, langsung kita mulai saja Bapak Ibu nggih, supaya nanti untuk menyingkat waktunya. Begitu? Apakah disetujui Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, hari ini kami akan mencoba untuk mengenal tim nggih. Karena nanti di intinya di 365 adalah di tim. Oke, akan kami share dulu cara pembuatan timnya. Ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu untuk di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah tampil nggih? Jadi ini adalah tim yang di SMA Yosep. Nah, mungkin kamu kalau di tempatnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan tidak masuk, yang tampil hanya di bagian HGN YPL 6. Jadi kemarin sudah diperkenalkan sama Pak Karel menu-menu apa yang ada di dalam tim ini. Nanti bisa direview ulang lagi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat Teams, di mana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penugasan yang kedua, yaitu nanti Bapak Ibu harus bisa untuk membuat kelas dan memasukkan teman-temannya di sebagai muridnya begitu. Oke, di bagian ini, di bagian pojok kanan atas itu ada create atau buat tim atau bergabung ya, nanti kita klik create atau buat tim. Nah, seperti ini. Ada dua cara metodenya, yaitu menggunakan kode dan buat tim. Kita buat sendiri. Nah, nanti bagaimana kalau masukkan kode, ini nanti akan lebih jelas lagi nanti tindak lanjutnya. Nah, kayak yang pertama kita buat yaitu buat tim ini. Create tim ya, buat tim. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini disajikan ada beberapa pilihan, icon gambar, ada kelas, ada PLC, ada staff, dan ada lainnya. Nah, karena Bapak Ibu nanti adalah sebagai guru yang mengajar ke peserta didik, Bapak Ibu harusnya membuat kelas ini. Kalau PLC ini hanya untuk komunitas para Bapak Ibu guru. Jadi tim atau kelas yang hanya untuk komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian kalau staff, nah kalau Bapak Ibu Buder sebagai staff pimpinan, mungkin ada staff kurikulum, kemudian kesiswaan dan lain sebagainya, bisa membuat menggunakan ini yang staff ini. Kemudian kalau yang ini biasanya untuk Bapak Ibu yang mengajar ekstra. Nah, ini ada klub sendiri, ada klub kelompok belajar dan seterusnya itu. Oke, yang hari ini kita pelajari adalah ini kelas. Di mana nanti kelas ini nanti akan ada penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya. Oke, langkah selanjutnya kita klik kelas. Apakah terlalu cepat Bapak Ibu? Mohon nanti dikoreksi aja, langsung nanti bilang aja lah kalau kecepatan, nanti kami agak pelan begitu. Jadi tampilan yang pertama adalah ini, membuat kelas. Nama.
Nah, nanti ini sekaligus untuk penugasan Bapak Ibu di hari yang kedua ini. Bapak Ibu nanti akan diberikan tugas yaitu membuat kelas. Oke. Ini langsung workshop aja. Nanti formatnya kelas di sini adalah HGN, kemudian diikuti YPL 6, kemudian diikuti nama Bapak Ibu, misalnya. Nah, ini diikuti nama, okay. Misalkan ini nama saya, oke. Jadi diikuti dengan nama Bapak Ibu semuanya. Kemudian di bagian deskripsi ini adalah opsional, artinya Bapak Ibu boleh mengisi, boleh tidak. Nah, kalau mau diisi monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu. Kalau sudah nanti diklik next atau berikutnya. Begini. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu akan memasukkan siswa. Nah, nanti Bapak Ibu di sini saya minta untuk memasukkan, ini jumlahnya ada 30, maksudnya 30 berarti 5 atau 5 aja ya. Berarti nanti Bapak Ibu memasukkan 5 temannya di sini. 5 teman yang ada di sini, silakan masukkan, misalkan karena saya tidak hafal nama-nama Bapak Ibu guru, misalkan ini saya masukkan siapa ya? Oh, Pak Albertus misalkan. Ya, Albertus misalkan. Kemudian Pak Sutarja. Jadi Bapak Ibu ketikkan aja, nanti udah muncul nama-nama siswa yang akan kita masukkan. Dan siapa lagi? Bu Penny. Oke. C Penny. Ya, ini Bu Penny. Kemudian Francisca, misalkan Francisca Anggar. Nah, ini. Kemudian satu lagi Pak Karel. Siapa lagi ya? Karena saya tidak hafal ya. Bu Agnes misalkan. Nah, ini adalah sebagai siswa. Bapak Ibu nanti 5 saja yang dimasukkan temannya. Kalau sudah nanti ditambahkan. Kemudian ini adalah siswa. Kemudian yang sebagai guru nanti Bapak Ibu, kami mohon memasukkan kami, ya, kami sebagai guru. Jadi nanti di situ ada 3 guru, Bapak Ibu sebagai pembuat kelas, dan saya dan Pak Karel. Jadi karena ini saya yang membuat, berarti saya masukkan Pak Karel. Nih, nah, oke. Kalau sudah ditambahkan. Kalau sudah, kemudian kita tutup. Nah, ini kelas ini sudah terbentuk Bapak Ibu. Nah, jadi kelas ini sudah terbentuk. Nah, bagaimana untuk melihat peserta didik kita atau guru yang kita masukkan tadi? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian kelola tim. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, yang di bagian atas atau pemilik ini adalah sebagai guru. Jadi nanti di penugasan Bapak Ibu di sini harusnya ada 3. Bapak Ibu sebagai pembuat, kemudian nama kami ada di sini. Kemudian anggota-anggotanya adalah yang ada di peserta didiknya yang ada di bawah ini Bapak Ibu. Oke, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita akan mengganti icon ini? Nah, icon ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Bisa diganti dengan cara diklik. Nah, di sini ada pada gambar itu ada kayak pensil kecil, silahkan diklik. Kalau nanti Bapak Ibu punya icon gambar yang lebih menarik, ya silahkan nanti diunggah di sini, bisa. Nah, misalkan mau diganti apa? Nah, oke, misalkan saya ganti yang ini aja deh, pohon ini aja. Ya, ini. Kalau sudah, nanti diperbaharui. Oke,
Apakah terlalu cepat Bapak Ibu? Jadi ini ikonnya sudah berganti. Nah, ini untuk membuat icon. Adakah yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai di sini? Oh, sampai sini. Monggo dipraktekkan dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang cara membuka Windows-nya Bapak Ibu pakai aplikasi atau di apa ya? Di web. Oh, Bapak Ibu langsung di minimize aja yang tampilan apa namanya? Tampilan rapatnya itu kan bisa di minimize, nanti tinggal diklik aja. Ya, pakai di portal bisa, atau enggak langsung diklik bagian tim sebelah kiri itu bisa. Oke. Nanti otomatis yang untuk rapat itu akan mengecil, biasanya seperti itu. Oke. Monggo Bapak Ibu dipraktekkan, kalau ada pertanyaan nanti langsung saja ditanyakan. Ya. Ini ada yang angkat tangan Bapak FXEK. Apakah ada yang mau ditanyakan Pak FXEK? Aduh, monggo. Halo Pak FXEK. Ada yang angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Oh, mungkin kepencet ya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya langsung praktek lagi Bapak Ibu untuk apa namanya yang berikutnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Belum ada ya? Ya, format sudah dikasih di Pak Karel. Oh, baru buat kelas. Nggih, monggo. Nggih. Oh, ya. Halo, monggo. Oh, nggih, monggo, monggo. Monggo, monggo, monggo. Oh, ya. Oh, oke, ya. Akan kami ulangi lagi untuk memasukkan yang teacher dan student, ya. Jadi di Bapak Ibu kalau sudah bikin kelas seperti ini, sudah ada icon kelasnya, nanti di bagian titik 3, di bagian titik 3 ini kan sudah ada seperti ini. Nanti Bapak Ibu, nah ini ada tambahkan anggota. Nah seperti ini. Atau dikelola, nah ini tambahkan anggota. Nah ini ada tambahkan anggota Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik. Nah di sini ada icon student dan teacher-nya. Mau ditambahkan sebagai guru atau sebagai teacher-nya. Nah begitu. Begitu Bapak, apakah bisa membantu? Oh, baru membuat kelas, nggih. Nggih, monggo. Ibu Teresia, monggo Ibu Teresia. Teresia Andriani. Monggo. Iya, Ibu. Iya. Gimana, Ibu?
Tidak mau muncul dalam artian gimana Ibu? J. Ini G, ini I, J. Sudah ada nama-nama yang mau ditambahkan Ibu? Oh, diketik aja Ibu nama-namanya. Iya, diketik Ibu. Jadi nama temannya yang satu itu diketik dulu di situ Bu. Misalkan ini saya tambahkan, misalkan karena saya tidak hafal namanya siapa. Andrea. Kalau sudah masnya sudah terlewati, Ibu tinggal nambahkan lagi, tidak apa-apa, tidak usah buat lagi. Gitu. Oke. Bapak Ibu mungkin karena ini feedback mungkin duduknya terlalu berdekatan dengan teman satu kelas satu sekolahan kemungkinan atau kemungkinan Bapak Ibu tidak memakai headset. Jadi suaranya kami menerimanya tidak terlalu jelas, jadi ada feedbacknya begitu. Alangkah baiknya Bapak Ibu pakai headset atau headphone, kemudian duduknya agak jaga jarak. Nah, seperti protokol kesehatan, seperti kita jaga jarak seperti ini. Matur nuwun Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ada lagi yang bertanya? Pak Kalian? Belum ya? Oke, luar biasa nih. Yes. Iya. J, di guru atau teacher Bapak nanti tambahkan nama kami ditambahkan di situ. Ini saya sambil nonton bioskop. Waduh. Iya nih, tapi pada nggak jaga jaraknya tuh. Kursinya mahal itu. Iya nih karena saya pendek. Sudah ya, sudah muncul. J? Oke. Oh ya, J ditutup aja Bapak. Oke. Ditutup Bapak. Ya. Kalau sudah akan kami lanjutkan Bapak Ibu untuk pengenalan Teams ini. Karena nanti di sesi kedua kita sudah masuk ke form. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi untuk pertemuan hari ini. Tadi Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas, bisa menambahkan siswa dan guru. Kemudian saya masuk di pengaturan Bapak Ibu. Di kelola tim tadi, Bapak Ibu juga sudah nanti bisa diubah sendiri ikonnya. Di sini ada pengaturan. Nah, ini ada pengaturan. Nah temanya tadi bisa diganti di sini juga bisa. Kemudian yang tadi yang kode tim Bapak Ibu yang saya sebutkan di awal tadi, ada dua cara memasukkan anggota. Itu tidak harus kita masukkan manual, tetapi kita bisa menge-share kode di tim kita itu dengan cara di pengaturan ini ada kode tim. Kemudian nanti di situ ada tombol create atau buat di situ nggih. Nah, nanti tinggal diklik. Nah, nanti otomatis akan ada kode yang ada di sini. Kemudian nanti kita tinggal share kode ini di percakapan supaya nanti teman-teman
pada waktu mau masukkan itu tinggal masukkan kodenya ini, otomatis sudah menjadi anggota kita. Nah, seperti itu. Itu yang cara kedua, cara memasukkan peserta atau anggota di dalam tim. Jadi kita bisa menggunakan kode seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini di pengaturan. Kemudian kelola tim, kemudian di bawahnya itu ada tambahkan saluran. Nah, saluran ini juga penting, di mana nanti Bapak Ibu akan membuat beberapa saluran di sini. Misalkan saya tambahkan di sini saluran atau channel, nggih. Saluran atau channel. Nah, di sini misalkan nanti Bapak Ibu membuat saluran mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Misalkan di sini saya mengajar informatika misalkan. Nah, nanti tambahkan saja di situ. Nah, otomatis nanti sudah ada saluran informatika. Nah, di saluran informatika ini kalau yang di umum itu semua bisa lihat juga ya. Nah, nanti ada bedanya, di sini ada penugasan dan seterusnya. Di informatika hanya ada postingan, file dan catatan. Artinya di saluran informatika ini atau channel informatika ini Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan peserta didik, itu bisa langsung mengirimkan file di sini atau chatnya juga bisa di chat. Nah, ini ada chatnya. Atau kita mau ngasih pengumuman di kelas informatika misalkan. Nah, di sini ada, terlalu cepat Bapak Ibu ya. Saya pelan-pelan lagi. Di informatika di bagian postingan dulu Bapak Ibu. Ya, monggo Bapak. J di saluran. Saluran Bapak Ibu bisa bikin saluran sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang ampuh. Misalkan matematika, bahasa Inggris, basa Jawi atau yang mana. Nah, bisa juga. Nah, di postingan ini Bapak Ibu bisa melampirkan beberapa tambahan di sini yang ada huruf A besar yang ada penanya kecil itu kita klik. Nah, nanti kita bisa menambahkan di situ. Kalau kasih pengumuman, nah, pengumuman ke anak-anak biasanya kami pakainya yang ini Bapak Ibu. Nah, itu ada pengumuman. Nah, ada pengumuman. Nah, misalkan pengumumannya apa ya? Besok libur. Nah, ini kan senang ini, besok libur. Nah, tambahkan judulnya libur apa ini, hari apa ini? Hari apa Mas? Libur hari Rabu sampai Kamis misalkan. Kamis. Ya, dalam rangka memperingati Hari Rabu Kamis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar-gambar di sini. Nah, ini ada ilustrasi atau punya gambar. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kasih pengumuman gambarnya toa. Nah, atau Bapak Ibu yang suka dengan bunglon. Nah, ada gambar bunglon juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan teksnya nanti di sini, isinya apa, pengumuman apa, atau surat edaran apa, bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Kalau ingin dikasih warna, ya ini ada, nah ini ada stabilonya, nah bisa di stabilo juga nih. Nah, bisa nanti di stabilo. Nah, oh enggak, ini datanya enggak bisa nih Mas. Ya, coba tintanya habis berarti ini. Oh, di bawahnya enggak. Oh enggak. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu kasih pengumuman ke anak-anak biasanya. Nah, ini untuk ketik selanjutnya. Nah, ini mungkin ada keterangan. Nah, keterangannya apa nanti Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Biasanya kalau kita kasih pengumuman nanti keterangan diisi di sini. Ya. Oke. J, monggo. Maksudnya sudah diberi nama gimana Bapak? Iya Bapak, kalau kita
misalkan ini create tadi tambahkan saluran, kemudian kita kasih nama salurannya apa, baru kita tambahkan. Begitu. Misalkan ini saya tambahkan ya nama saluran J. Misalkan saya ketikkan di situ webinar, tambahkan. Nah, nanti otomatis sudah keluar di situ. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan file. Nah, di situ ada file. Oh, Ibu Teresia, monggo. Ada mau bertanya dulu Ibu Teresia. J. Oh, J. Oke, Ibu. Ya. Jadi untuk menambahkan saluran, ini Bapak Ibu ya. Karena ini ada saluran, di bagian nama kelas tadi ada titik 3 atau di umum juga bisa nambah. Ini di bagian ini titik 3. Di situ ada tambahkan saluran atau channel. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik di situ aja. Bisa menambahkan channelnya apa, begitu Bapak Ibu. Oke, nanti mapel yang dibuat mapel sesuai dengan mapel yang diampu Bapak Ibu, begitu. Kalau pengalaman kami di sekolah sini itu adalah namanya kelas, ini nama kelas realnya misalkan kelas 12 IPA misalkan seperti itu. Kemudian saluran ini diisi dengan mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan ke anak-anak Bapak. Jadi ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada sosiologi dan seterusnya. Jadi semua nanti di sini. Begitu. Karena di SMP itu gurunya guru kelas atau guru mapel Ibu ya? Guru mapel nggih. Sebenarnya guru mapel bisa. Nah, kalau pengalaman kami di Yosep ini kami punya tim sendiri Bapak Ibu. Jadi kami punya tim ya, memang ada tim IT dan kebetulan kami berdua yang mengelola. Jadi kami yang membuatkan kelas dan mata pelajarannya. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ngajar ya, tinggal langsung udah ada salurannya di situ. Begitu Ibu. Jadi nanti memang yang bekerja untuk membuatkan kelas dan saluran ini adalah kalau di pengalaman di sekolah kami adalah ada timnya sendiri, sehingga Bapak Ibu guru pengampu itu sudah mendapatkan kelas dan sudah mendapatkan salurannya. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan sendiri juga bisa. Jadi kami memberikan kebebasan begitu Bapak Ibu. Monggo. J. Itu mapel saja Bapak. Karena kan sudah ada kelasnya Bapak. Misalkan di sini ada kelas 7A misalkan gitu Bapak nggih. 7A nanti mapelnya ada PKN, ada agama dan seterusnya. Begitu Bapak. Dan anggotanya itu kan nanti dimasukkan guru pengampunya siapa saja dimasukkan di situ sebagai guru. Oke. Kelas 7A berarti siswa-siswa yang di 7A itu yang dimasukkan di situ. Begitu Bapak. Oke. Itu opsional Bapak. Oke, opsional, boleh diisi, boleh tidak. Begitu. C. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kami lanjutkan lagi? Saya rasa ini. Kemudian di bagian misalkan di saluran ini Bapak Ibu akan memposting. Ini kalau tadi membuat pengumuman kelas, misalkan pengumuman mapel atau besok ulangan, misalkan seperti itu. Nanti biasanya di HP anak itu sudah ada notifikasi bahwa besok ada ulangan. Kalau ada pengumuman seperti ini biasanya nanti ada notifikasinya Bapak Ibu. Jadi anak tidak bisa mengelak kalau belum diumumkan. Nah, di bagian di sini juga ada file. Nah, file ini Bapak Ibu bisa mengupload sebuah file atau beberapa file. Nah, ini ada Bapak Ibu bisa juga buat folder. Nah, ada buat folder, ada buat
Word, Excel, dokumen. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa langsung dari sini, atau Bapak Ibu sudah mempunyai file. Nah, nanti Bapak Ibu bisa unggah dari sini. Nah, bisa unggah dari sini. Nah, misalkan saya unggah video. Nah, ini video pembelajaran misalkan. Saya unggah di situ. Nanti biasanya sudah muncul ada di sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu praktek untuk menampilkan melampirkan melampirkan file-file yang Bapak Ibu pelajari, misalkan materi yang dipelajari apa bisa ditampilkan di situ Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Jadi nah, ini file yang sudah saya unggah tadi. Nah, ini sudah bentuk video. Jadi enaknya menggunakan tim ini adalah tidak akan mengurangi memori yang ada di HP kita, karena semua kesimpan di yang namanya di OneDrive-nya Microsoft itu Bapak Ibu. Jadi apa yang kita upload di Teams itu tidak akan mengurangi memori yang ada di laptop kita maupun memori yang ada di HP. Beda dengan WA Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu upload sesuatu di WA kan harus download dulu. Tapi kalau yang di sini itu bisa langsung di play atau diputar. Nah, misalkan seperti itu tadi. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, misalkan ini saya upload yang foldernya kemarin. Ya, file. Nah, ini akun YPL kemarin yang sudah di ini. Nah, otomatis nanti langsung kebuka Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi langsung otomatis dalam misalkan filenya dalam bentuk Excel ya kita langsung dibuka di sini. Dan ini akan lebih meringankan kerja kita, dan anak-anak pun juga akan lebih tidak usah mendownload dulu aplikasinya, kemudian itu sudah otomatis bisa langsung dibuka di situ. Ini enaknya atau kelebihan dari Office 365. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Monggo Bapak. Nggih. Itu harus sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai kan muncul Bapak Ibu file-filenya yang ada. Filenya akan muncul Bapak. Jadi file. Ya, kalau memang video tergantung besarnya videonya Bapak. Jadi seperti itu. Itu sama-sama. Monggo Ibu E, ada yang tanya lagi Ibu E? Monggo. Monggo. Harus di channelnya matematika Ibu. Jadi Ibu misalkan buat channel matematika, berarti Ibu harus mengupload di channelnya atau di saluran di matematika. Begitu, jangan di umum. Kalau di umum itu nanti semua Bapak Ibu guru yang lainnya bisa melihat. Jadi misalkan di informatika ya di channel itu saja yang bisa diupload. Jadi anak akan fokus pada mapel yang diampu atau yang akan dipelajari. Begitu Ibu. Oh, monggo silahkan. Sebagai monggo.
di channelnya Matematika Mapel J. Di umum, berarti Ibu di bagian general atau di umum Ibu. Nah, di umum ini nanti bisa untuk komunikasi berbagai hal, sebenarnya sama dengan di channelnya, tetapi di umum ini lebih banyak. Ya, seperti ini. Nanti ada penugasan, ada melihat nilai, itu juga bisa di sini. Nah, nanti habis ini akan kita coba membuat tugas dan seterusnya. Oh, monggo silakan. J. Ya. J, Ibu, tadi di awal sudah kami jelaskan bahwa tadi pembuat tim itu otomatis menjadi sebagai guru. Oke, jadi pembuat tim itu adalah sebagai guru. Jadi saya tampilkan lagi di sini pemilik itu dalam arti yang membuat tim itu adalah guru. Kemudian anggota itu adalah sebagai siswanya. Jadi di sini dalam arti nanti Bapak Ibu membuat itu pasti di bagian atas harusnya ada 3 nama, yaitu nama Bapak Ibu yang membuat, serta ada nama Pak Karel dan saya. Kemudian nama anggota itu sebagai siswa, itu ada nama-nama teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang di kantor. Begitu. Ini untuk simulasinya seperti itu, Ibu. Yeah. Sami-sami Ibu. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, monggo Bapak. Oke. Oke. Di mapelnya Bapak, jadi mapelnya, jadi misalkan Bapak mengampu mapel bahasa, misalkan bahasa Indonesia misalkan gitu, berarti nanti di sini Bapak menyorot mapel bahasa Indonesia dulu, baru nanti kita memposting materi-materinya di situ. Begitu Bapak. Nggih. 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 J, percakapan ini bisa dipakai untuk memposting ini. Saya jelaskan tadi yang buat pengumuman untuk huruf A besar itu ada untuk pengumuman. Kemudian di sebelah kanannya itu ada lampiran, atau gambar kayak apa namanya? Kayak apa itu namanya ya? Ya, penjepit itu ya. Itu lampiran itu bisa dimelampirkan. Nah, Bapak Ibu juga bisa melampirkan di sini, unggah dari komputer saya. Nah, nanti file-file bisa diunggah dari sini juga. Nah, begitu. J. Ya. J. Sama-sama Bapak. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini ada untuk lampirkan, ini jadi ada lampirkan ini. Oh, ada yang tanya? Oke, Ibu Penny, silakan Ibu Penny. Ada yang bertanya? Ya, Ibu silakan. Monggo Ibu. J. Waduh. J. Oh, kiriman apa ini Bu ya? Waduh, belum paketnya belum nyampe berarti ini. Jangan-jangan masih di kirimannya belum nyampe ini. Iya nih ada. Mengirimnya coba ditanyakan ke Ibu ya, mengirimnya di mana? Karena mungkin ada di saluran. Enggak, maksudnya di saluran atau di umum Ibu. Karena
percakapan baru. Harusnya sudah otomatis terlihat Ibu. Cuma masalahnya mengirimnya itu di bagian begini Ibu, itu makanya dari awal saya tanyakan mengirimnya di kelas yang sudah dibuat atau di obrolan sendiri. Maksudnya Ibu, di apakah kelas dibuat? Nah, kalau sudah kelas yang dibuat, itu dikirimnya di bagian general atau di bagian channel yang Ibu buat, begitu. Nah, makanya saya tanyakan. Nah, ya makanya yang ditanyakan ke guru yang mengirimnya tadi, Bu, mengirimnya di saluran mana? Apakah di saluran general atau di saluran mapel? Oh, sudah Mas. Sudah ini. Oke, gimana? Oh, monggo Ibu. Sami-sami Ibu. Oh iya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, untuk mengirim sesuatu itu mungkin di bagian, kalau di WA itu kan ada tandanya enter atau apa, misalkan seperti ini. Nah, ini ada kiriman, misalkan halo semua. Nah, seperti ini. Kalau langsung di enter biasanya langsung terkirim Bapak Ibu. Nah, di enter atau dipencet tanda gambar kayak pesawat itu nggih, segitiga kirim. Nah, harusnya sudah terkirim seperti ini. Nanti bisa dibalas di sini. Nah, balas-membalasnya bisa menggunakan emotion. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti itu. Oke. Jadi untuk mengirimnya bisa seperti itu Bapak Ibu. Melampirkan juga ini juga bisa melampirkan, selain menggunakan file tadi, Bapak Ibu bisa melampirkan unggahan dari sini. Nah, kalau kemarin sudah dijelaskan sama Pak Karel tentang OneDrive atau file kita yang sudah disimpan di OneDrive, itu bisa juga dicari di sini. Tapi kalau masih di komputer kita, Bapak Ibu langsung aja dari sini, unggah dari komputer. Nah, kita mau cari file-file apa yang ada di situ. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengunggah di sini semua file yang ada di komputer kita. Nah, begitu Pak, sudah dibalik sama Pak Karel. Nah, oke, jadi Bapak Ibu juga bisa membalasnya juga. Nah, dengan animasi juga bisa di sini. Nah, misalkan ini saya cari Jokowi, ada nggak Jokowi? Wah, ini siap. Wah, ini. Nah, nah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo Bapak. Oke. Ya. Oke. Oke, kalau di umum itu biasanya kami di sini hanya untuk informasi aja Bapak Ibu, informasi kelas. Jadi informasi dari wali kelas, informasi dari sekolahan itu biasanya kami postingnya di umum. Jadi postingnya di umum. Kemudian kalau yang di mapel yaitu isinya adalah informasi-informasi yang dari guru mapel saja. Jadi umum ini kami buat hanya untuk informasi dari pihak sekolahan dan wali kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi supaya anak juga bisa membedakannya, begitu nggih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Karel ada tambahan atau bagaimana? Belum ada ya. Lanjut nggih.
kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin misalkan biasanya kami di sini juga membuat sebuah saluran khusus buat meeting dengan anak-anak. Jadi membuat meeting dengan anak, kami juga buat saluran khusus supaya meetingnya itu pada saluran tertentu, jadi tidak menumpuk dengan di saluran mata pelajaran. Jadi biasanya kami juga buat di sini tambahkan saluran, misalkan ini meeting, kemudian diikuti dengan mapelnya misalkan, atau meeting misalkan informatika, supaya nanti pada saat kami membuat jadwal meeting itu tidak tumbuhan dengan jadwal meeting yang di kelompok mapel yang lainnya. Jadi ada identifikasi mapelnya. Kemudian di bagian kemarin ini sudah dijelaskan sama Pak Lita, ada kalender atau buat untuk penjadwalan. Membuat jadwal meeting itu ada dua cara, bisa melalui kalender yang ada di sebelah kiri sini, juga bisa melalui yang di pojok kanan atas. Di situ ada rapat atau meeting. Nah, kemudian ada jadwalkan rapat. Ini sama Bapak Ibu. Nah, misalkan saya buat lewat sini, atau ini sama saja sebenarnya, jadwal meeting atau rapat. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan judulnya, misalkan pertemuan atau materi apa. Nah, pertemuan materi. Kalau Bapak Ibu punya materi mapelnya, nanti bisa ditambahkan materi 1 misalkan. Nah, kemudian mau dijadwalkan hari apa, tanggal berapa, Bapak Ibu bisa buat di sini. Nah, ini misalkan besok pagi. Nah, jamnya misalkan dimulai jam 8 misalkan, sampai biasanya kalau kami meeting di sini paling lama ya 30 menit. Tidak lama-lama karena mengingat kuota anak-anak, jadi kebanyakan anak-anak itu juga minta jatah kuota dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada saluran. Nah, Bapak Ibu nanti dipilih di sini salurannya, di kelasnya jangan sampai lupa dipilih kelas. Kalau biasanya nanti udah otomatis seperti ini Bapak Ibu, udah otomatis ada kelasnya. Kalau belum ada, masih misalkan ini masih kosong, saya hapus dulu. Misalkan ini ada tambahkan saluran. Kalau tidak ditambahkan saluran, itu otomatis nanti masuknya ke general atau di umum. Maka ini ditambahkan saluran, nanti Bapak Ibu cari kelasnya yang sudah dibagikan ke yang Bapak Ibu buat. Nah, misalkan ini tadi saya buat kelas HGN ya. HGN. Oke, saya cari dulu. Oke. Kelas saya tidak ada nih, Mas. HGN 6. Nama kelasnya adalah HGN Wahyu ya, Agung Wahyu ya. Kok tidak ada nih, Mas? Oke, belum terupdate. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tinggal cari aja kelasnya di sini. Nah, nanti di sini ada alurnya, ada umum. Biasanya ada salurannya umum, tetapi nanti kalau belum ada di sini, Bapak Ibu cari lagi, pokoknya ya sampai ketemu kelasnya Bapak Ibu. Itu nanti terus ada channel atau saluran yang Bapak Ibu buat. Nah, seperti ini. Kalau ini nanti di umum, jadi ada saluran umum. Kalau udah nanti tinggal dikirim aja Bapak Ibu, tinggal dikirim, otomatis nanti sudah akan ada notifikasi bahwa nanti ada hari dan tanggalnya serta jamnya. Itu akan otomatis akan ternotifikasi, atau di HP-nya anak-anak ada notifikasi bahwa nanti ada pertemuan atau rapat, seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk menambahkan rapat. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, monggo.
Monggo, monggo. Saluran mapel. J, gimana Bapak? J. Ya. G. Oh. G. Oke, Bapak Ibu, untuk file tadi sudah kami jelaskan, itu adalah untuk Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengunggah file-file atau folder yang ada di laptop Bapak Ibu, atau file-file yang untuk materi pembelajaran itu bisa diunggah di sini. Atau Bapak Ibu bisa menyalinkan, misalkan Bapak Ibu udah buat video tutorial atau mencari video tutorial di internet, itu ada tautan, ada linknya. Nah, nanti bisa ditambahkan di situ. Oke, kemudian catatan. Nah, catatan ini adalah catatan kelas Bapak Ibu, nanti di materi yang berikutnya itu ada di OneNote. Nah, tapi nanti ini nanti kami bahas di hari yang besok, Mas, ya. Ya, untuk ini kami bahas nanti di besok. Jadi di OneNote ini adalah catatan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa membuat catatan kelas di sini. Ada catatannya. Nanti besok akan kami bahas di sini. Begitu, nggih. Kemudian di situ ada tanda plus. Nah, ini ada tanda plus, ini ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita tambahkan di ini, di tim ini. Ada Excel, ada form, ada PDF, ada YouTube dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan semua aplikasi ini yang ada di sini, bisa kita pakai. Nah, ini. Nah, kalau fungsi-fungsinya jujur aja kami tidak bisa mengakomodasi semuanya karena ini banyak sekali. Kalau ingin menambahkan Word, Excel, nah kita tambahkan, itu diklik otomatis nanti sudah ada. Nah, cuma ini nanti akan ada tambahan. Gimana? Oh, kami cari belum. Oke, maaf ya, kepencet ya, ke-mute. Oke, untuk menambahkan ini, menambahkan tanda plusnya tadi. Tanda plus ini adalah untuk menambahkan apa namanya, aplikasi-aplikasi yang ada di tim ya, bisa Excel, bisa form, bisa web. Nah, kalau web itu biasanya nanti kita harus tahu alamat webnya dulu, sama dengan Excel itu juga sama, kita harus tahu nama filenya dulu apa. Nah, seperti itu. Biasanya ada nama filenya, baru nanti kita tambahkan, baru kita bisa tambahkan. Begitu. Jadi ini hanya untuk menambahkan alamat atau file-file Excel yang pernah kita pakai, itu bisa kita tambahkan. Nah, ini misalkan. Jadi ini mencari filenya dulu di mana, baru kita nanti tambahkan, Bapak. Jadi nah, ini untuk menambahkan aplikasi saja tanda plusnya itu. Kalau YouTube ya sama YouTube. Nanti biasanya YouTube ada tambahan. Kita harus tahu dulu alamatnya YouTube yang akan kita tambahkan. Channelnya siapa yang akan kita tambahkan di sini. Begitu. Oke. Iya, monggo. Oke. Ya. Itu nanti sama saja, Bapak. Jadi misalkan Bapak langsung misalkan postingnya di sini, otomatis nanti di file ini juga akan kelihatan. Jadi tidak usah khawatir, Bapak. Misalkan Bapak memposting yang ada lewat apa namanya, lewat lampiran ini, otomatis nanti file-file itu juga akan tersimpan di bagian menu file yang ada di sebelah kanan postingan itu.
sama saja Bapak. Begitu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo. Monggo. Ya. Nggih. Oh, nggih. Ngopi nggih. Bisa Ibu. Oke. Misalkan ini saya buat penjadwalan di meeting informatika niki nggih, saluran meeting informatika. Nggih, saluran informatika ini hanya khusus untuk bagaimana nanti kita bertatap muka dengan peserta didik kita. Jadi di sini ada bagian pojok kanan itu ada jadwalkan rapat. Jadwalkan rapat. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Nah, tambahkan lagi misalkan ini adalah pertemuan kedua misalkan. Pertemuan kedua. Kemudian di bagian sini tanggal, kita bisa setting tanggalnya. Misalkan besok pagi. Misalkan ini jamnya adalah jam 9 sampai jam 9.30 misalkan. Nah, enaknya pakai tim ini kita tidak dibatasi sebenarnya Bapak Ibu, tidak dibatasi waktu sebenarnya. Ini hanya opsional saja. Misalkan kita lebih dari 30 menit pun kita masih bisa berjalan. Oke. Jadi tidak ada batasan waktu kita menggunakan. Beda dengan Zoom itu kan ada batasan waktu. Tetapi kalau di tim ini misalkan kita lebih dari apa yang sudah kita jadwalkan, itu tidak akan otomatis nutup. Begitu. Jadi tetap meeting tetap akan berjalan. Jadi tidak akan ada waktu kecuali kalau nanti kita akhiri sendiri. Oke, kalau kita sudah pilih tadi di saluran meeting informatika, otomatis di sini sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini AGN informatika. Nah, kemudian bagaimana untuk linknya? Nah, ini dikirim dulu Bapak Ibu. Kemudian ini kita kirim dulu. Nah, kita kirim. Nah, ini sudah ada jadwalnya. Nah, kalau ingin kita linknya itu kita kirim, kita klik aja di bagian yang sudah terjadwal ini. Kemudian, nah nanti di sini ada tulisan. Nah, sekarang sudah muncul. Kalau yang tadi kan belum muncul Bapak Ibu. Sudah muncul. Klik di sini untuk bergabung dalam rapat. Tinggal diklik kanan. Klik kanan aja ini. Di blok dulu juga boleh. Seperti ini. Diklik kanan, pilih salin tautan atau copy link. Kemudian kita tutup, kemudian nanti bisa dibagikan lewat informatika channelnya atau di sini di lewat WA, WA anak-anak, grup kelas. Nah, kita tempelkan di situ. Nah, otomatis nanti sudah ada linknya. Nah, sudah ada link meetingnya. Nanti kalau ini saya klik, nah otomatis dia sudah muncul ke sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu cara mengcopy linknya. Kalau ingin dipendekkan linknya boleh, nggak apa-apa. Memang ini panjang linknya, bisa dipendekkan. Begitu Ibu untuk mengcopy linknya. Oke, sami-sami. Oke, ini bagian tim Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan dulu untuk memberikan tugas. Nah, tugas ini juga akan bisa kita berikan ke anak-anak dengan cara, nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita klik di bagian tugas. Nah, ini ada tugas di sebelah kiri itu. Kemudian kita klik buat atau create. Di sini ada pilihan assignment dan quiz. Kalau quiz itu nanti biasanya berkaitan dengan form. Ya, form yang kita buat. Nah, habis ini nanti kan ada form. Kemudian kalau kita akan mencoba assignment, kita pilih tugas di sini ya, tugas. Nah, klik tugas, kemudian pilih kelasnya. Nah, kelas yang akan kita kasih di mana?
Ya, saya kelas AGN. Nah, ini punya saya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk memasukkan judul. Nah, misalkan ini tugas 1 misalkan. Nah, instruksinya apa? Nah, kalau Bapak Ibu bisa mempunyai tugas dalam bentuk Word, ini ada tambahan sumber daya. Ya. Misalkan di sini silakan langsung dikerjakan, silakan langsung dikerjakan di soal ini. Nah, misalkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini ada tambahan sumber daya. Nah, ini add resource-nya. Nah, nanti Bapak Ibu ada filenya, misalkan ada filenya, misalkan ini saya ada tugas 1 misalkan. Tugas 1. Nah, seperti ini. Atau yang ini aja tugas pelatihan aja deh. Tugas pelatihan saya lampirkan. Kemudian di sini ada keterangan siswa tidak dapat mengedit. Nah, Bapak Ibu diatur dulu di sini. Klik diganti menjadi siswa mengedit salinan mereka sendiri. Artinya nanti anak-anak sudah langsung mendapatkan soal dan bisa diedit di situ. Jadi anak-anak bisa, setiap anak akan mendapatkan soal dan bisa mengerjakan langsung di situ. Jadi tidak usah di-download dulu. Begitu. Kemudian poin itu ada kasih 100. Nah, kemudian ini mau diberikan kemana salurannya. Nah, kita juga bisa mengatur di sini supaya tidak menumpuk di general. Bapak Ibu kan sudah punya saluran mapel, maka ini diketik di informatika, saluran informatika. Artinya nanti penugasan itu akan didistribusikan ke sesuai dengan mapelnya masing-masing. Kemudian di sini ada tanggal jatuh tempo. Nah, kita bisa akan mengedit di sini, kita klik edit. Nah, misalkan Bapak Ibu menghendaki tugas itu nanti diposting jam malam, misalkan jam 20 atau jam 19 misalkan. Harinya hari apa? Nah, kita centang dulu jadwalnya yang penugasan. Kemudian kita pilih, kita mau posting hari apa. Misalkan hari ini, berarti tanggal 17. Mau diisi jam berapa? Nah, misalkan saya isi jam 14 nih ya, 14.07 misalkan. Oh, ini lebih berarti 14.10 deh. Kemudian jatuh tempo itu adalah batas anak itu mengumpulkan hari apa, misalkan besok pagi jam berapa, misalkan dikumpulkan besok pagi jam 8 misalkan. Kemudian di bawahnya itu ada tanggal penutupan. Kalau Bapak Ibu mencentang, artinya berarti nanti anak-anak yang terlambat mengumpulkan itu tidak bisa mengumpulkan lagi, tidak bisa mengumpulkan jawabannya. Tetapi kalau ini tidak dicentang, didiamkan saja, anak-anak masih bisa mengumpulkan dengan catatan nanti ada statusnya adalah terlambat. Begitu. Kalau sudah nanti selesai selesai. Nah, selesai pengaturannya, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal dipostingkan atau dijadwalkan. Atau kirim atau dijadwalkan. Karena saya menjadwalkan nanti jam 14.10 akan keluar soalnya, maka nanti ini saya klik jadwalkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di bagian terjadwal di sini. Nah, jatuh tempo besok jam 8. Nah, kalau ingin mengubah, Bapak Ibu bisa mengubah, diklik sini, nanti ada edit. Nah, di sini mau diubah tanggalnya tanggal berapa, mungkin salah salurannya. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik perbaharui. Begitu. Oke.
Begitu Bapak Ibu, itu adalah untuk memberikan penugasan ke anak didik kita. Monggo, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Oke. 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 Nunjuknya menu pertama kali. Oke, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan sudah buat channel meeting di sini ya, misalnya sudah buat channel meeting informatika. Nah, untuk supaya lebih tepat sasaran di pas meeting informatika, Bapak Ibu di bagian pojok kanan atas itu ada tombol rapat, ada gambar kamera kecil itu. Diklik aja nanti di pilihan jadwalkan rapat. Nah, jadwalkan rapat. Nah, nanti tinggal diisi datanya Bapak Ibu. Begitu. Monggo Bapak. Nggih. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Memang beda Bapak, tampilannya di web sama di aplikasi. Nah, kami kalau menyarankan Bapak Ibu kalau meeting itu memang menggunakan yang aplikasi, karena memang tampilannya akan berbeda dengan yang di web. Begitu. Sama-sama Bapak. Oke Bapak Ibu, ini adalah untuk Teams. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo Ibu. Oh iya, monggo Ibu, silahkan. Oh, background. Oh ya, background masuknya oh iya, ini padahal saya sudah menghilangkan dunia hitam ini Bu ya. Ya, bisa sih Ibu, itu namanya template-nya ini aja ya. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Karel juga untuk mengubah tampilan di sini. Jadi Bapak Ibu nanti masuknya di bagian profile. Nih di bagian profile. Di bagian tim ya, di bagian tim profile di pojok kanan atas itu ada icon nama Bapak Ibu. Kalau belum mengupload foto bisa diupload fotonya. Nah, punya saya itu ada fotonya di situ. Kemudian di situ ada pengaturan. Ada pengaturan atau setting ya. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa pilih temanya. Nah, karena saya suka yang gelap-gelap ini Bapak, jadi ya. Kalau jadi kalau ini kan bening nggih. Ini yang gelap, kalau ini yang ini. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih. Oke, sementara saya pilih yang terang-terang dulu, jadi anak terang ini. Kemudian kalau bahasa Bapak Ibu di sini juga ada di bawah itu ada pengaturan untuk bahasa yang digunakan. Kalau Bapak Ibu bisa bahasa dari Denmark, ya bisa diganti Denmark. Bahasa dari Spanyol, bisa ganti bahasa Spanyol. Bapak Ibu yang mengampu bahasa Jerman, bisa diganti ke bahasa Jerman. Begitu. Karena saya cinta bahasa Indonesia, maka saya bahasa Indonesia. Gitu. Oke, ini sementara saya pilih yang defaultnya yang terang. Oke Bapak Ibu, sekarang ketok saya ini. Oke, begitu Ibu. Oke, sami-sami. Nah, ini tugasnya sudah keluar Bapak Ibu. Jadi nanti di bagian, karena tadi saya setting jam 14:10 itu ada penugasan. Maka di bagian mapel saya ini ada informatika, ada angka 1. Artinya ini ada tugas. Saya cek. Nah, di sini ada tugas Bapak Ibu. Nah, nanti ditempati Bapak Ibu yang sebagai
siswa yang tadi saya masukkan, itu Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini saya jelaskan di sini. Ini Pak Albertus, Ibu Agnes, Ibu Penny, Bapak Sutarja itu bisa melihat. Kalau ini saya cek, nah seperti ini ada soalnya di sini. Soalnya apa ya? Saya lupa ini. Jangan nggak ada soalnya nih. Ya, ini ada soalnya nih. Sebutkan sila Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu yang saya undang sebagai siswa nanti bisa mengerjakan di situ langsung. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah ini nanti sudah dibuka Bapak Ibu yang itu, kemudian nanti diminta untuk turn in. Turn in itu artinya mengumpulkan. Nanti saya sebagai guru bisa langsung memberikan umpan baliknya di sini, bisa memberikan nilai langsung di situ. Baru nanti kalau sudah nanti ada otomatis nilai bisa dilihat oleh Bapak Ibu yang sebagai siswanya. Jadi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Karena ini ada tulisan tidak dikumpulkan, berarti Pak Albertus, Ibu Anggar, Ibu Agnes Dinar, dan Ibu Penny serta Pak Sutarja ini belum melihat tugas yang sudah saya berikan. Kalau nanti sudah dilihat, itu statusnya menjadi view atau dilihat. Kalau sudah dikumpulkan, nanti statusnya menjadi dikumpulkan. Nah, seperti itu. Kalau nanti anak itu mengumpulkan terlambat, ada statusnya di sini dikumpulkan terlambat berapa hari, seperti itu. Otomatis sudah ada notifikasinya Bapak Ibu. Oke, begitu Bapak Ibu untuk penugasan bisa dilihat nanti. Nah, untuk tampilan di siswa itu tadi sudah saya jelaskan di sini, atau mungkin lebih jelasnya saya tampilkan di sini. Ini sudah ada nih. Nah, ini tampilan di siswa. Nah, tampilan siswa nanti seperti ini. Nah, nanti siswa akan melihat seperti ini. Nah, mengerjakan seperti ini langsung tinggal di turn in aja. Oke, begitu Bapak Ibu untuk materi tim hari ini. Saya kira bisa dipahami, semoga saja apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu, bisa memberikan gambaran yang sudah agak jelas nggih, karena di kemarin belum bisa mempunyai gambaran tentang Teams-nya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Oke. Kalau seperti itu memang nanti kan itu harus mendaftar dulu Bapak. Jadi memang ada tim khusus nanti mengelola akun siswa. Jadi akun siswa dan akun guru. Jadi kita harus syarat yang utama websitenya sekolah itu harus sch.id. Itu syarat utamanya. Baru nanti didaftarkan ke pihak Microsoft untuk menggunakan 365. Begitu Bapak. Jadi oke, kalau saya rasa untuk materi tim ini sudah melebihi jadwalnya, sudah 1 jam lebih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Karel untuk materi yang home. Santai aja. Sampai menunggu saya persiapan. Akan menggunakan akun yang dari nol, jadi belum pernah digunakan. Jadi biar tampilannya juga saya izin
share layar Pak Gun. Monggo. Bapak Ibu, setelah kita tadi ngulik secara komplit mengenai aplikasi BIM, sekarang kita agak cenderung jadi dalam arti kita bahas satu aplikasi, yaitu aplikasi BIM. Sebenarnya kita masuk ke dashboard utama. Dashboard utamanya itu kata kuncinya bisa office.com, bisa portal office.com, jadi sama aja. Jadi saya biasanya menggunakan yang office.com. Jadi dashboard Office 365-nya itu seperti ini. Baik, untuk Office Form ini tentu tidak asing bagi beberapa user yang sering menggunakan Google Form, maka nanti dalam teknisnya juga sangat mudah pengoperasiannya menggunakan Microsoft Form karena pada intinya sama, prinsipnya sama. Oke, untuk memulai form silakan ketikkan form yang ada di kotak penarian yang ada di atas, maka akan tampil forms. Kalau mungkin di tampilan Bapak Ibu di sebelah kiri, di sisi kiri mungkin sudah ada logo F, jadi silakan ditulis saja. Kalau belum ada, silakan ketik forms. Seperti ini. Ketika kita klik aplikasi form, maka di sini ada tampilan sambutan. Jadi di sini saya siswa koneksi ini saya menggunakan akun percobaan, akun siswa yang baru saya buat. Jadi ini bisa di close saja, oke? Bisa di close. Baik, sampai di sini akan saya kenalkan dulu tampilannya. Di dalam aplikasi Microsoft Form ini ada dua pilihan, Bapak Ibu. Yang pertama itu form dan yang kedua itu quiz. Nah, yang membedakan itu apa? Jadi yang membedakan adalah kalau form, nah ini umumnya digunakan untuk pembuatan angket. Umumnya digunakan untuk pembuatan angket atau kuesioner. Jadi tidak memerlukan kunci jawaban di dalamnya. Kemudian kalau kita membutuhkan ada kunci jawaban, terutama untuk pembuatan soal, kami sarankan untuk Bapak Ibu untuk menggunakan quiz, new quiz ini. Jadi letak perbedaannya ada di fasilitas kunci jawabannya. Kalau di form tidak ada fasilitas untuk kunci jawaban. Ada beberapa permasalahan yang kami temui dari Bapak Ibu itu sudah membuat soal yang jawabannya, kemudian dia tanya kok tidak ada kunci jawabannya. Ya, setelah dicek ternyata beliau membuatnya di form karena kebetulan soalnya itu adalah pilihan ganda. Jadi tidak ada fasilitas untuk mencentang kunci jawabannya. Itu kami jelaskan kembali bedanya form dan quiz terletak pada kunci jawabannya. Untuk fasilitasnya sama. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah yang quiz. Monggo kita klik new quiz. Nah, sampai di sini dulu. Sambil sudah Bapak Ibu praktik, saya akan mengenalkan kembali tombol-tombolnya apa saja sih, fungsinya apa saja. Jadi yang pertama kita
kenalan sama yang di tengah ini. Yang di tengah ini juga sangat penting ya untuk Bapak Ibu. Jadi yang tengah ini merupakan judul dari form tersebut. Nah, kita bisa mengganti langsung. Nah, caranya mengganti, kita tinggal klik pada untitled quiz ini ya, di quiz tak berjudul. Nah, ini kita bisa klik, bisa kita ganti dengan judul yang kita inginkan. Misalnya saya contohkan ulangan TIK. Apabila filter Bapak Ibu perhatikan di sini ada status ya, ada status. Ketika saya mengetikkan sesuatu, nah maka statusnya akan saving. Nah ini kita tunggu dulu biar proses penyimpanan otomatisnya selesai. Jadi karena semua aplikasi yang ada di Office 365 ini sudah auto save ya, jadi sudah menggunakan fitur simpan otomatis. Jadi tenang saja, bila kita sudah ngetik tiba-tiba delalah kalau pakai komputer misalnya listriknya mati, nah itu besar kemungkinan data masih bisa terselamatkan. Oke, kita tadi sudah mencoba membuat judul nih. Untuk deskripsinya bisa disesuaikan. Jadi deskripsi ini bisa dilengkapi dengan mungkin alokasi waktu, mungkin ya pokoknya disesuaikan saja oleh Bapak Ibu. Baik, ini saya lagi aja deskripsinya. Kemudian sebelum saya melangkah lebih jauh, di sini ada tombol preview. Ada tombol preview itu kalau kita klik, nah kalau kita klik ini ada dua pilihan lagi, komputer dan mobile. Nah, kalau yang komputer ini berarti form ini akan menampilkan tampilan bila diakses lewat komputer. Kalau yang mobile, nah, ini tampilan bila diakses lewat smartphone atau lewat HP tentunya, seperti itu. Oke, jadi fungsi preview hanya untuk meninjau ulang nanti tampilannya form yang sudah kita buat itu tampilannya seperti apa, responden tampilannya seperti apa. Lalu ada tema. Nah, di samping preview ini ada tema. Ada tema, di sini sudah tersedia banyak sekali tema nih. Di sini ada banyak tema, bisa disesuaikan saja sesuai selera, atau yang mau yang hanya warna aja, atau yang ada gambarnya, atau mungkin Bapak Ibu punya foto sendiri bisa ditambahkan juga. Di sini ada tombol plus, lalu upload image. Nah ini tinggal diklik, nanti bisa mencari fotonya atau lewat internet juga bisa. Jadi kalau Office 365 ini kan itu Bing ya, Google. Kalau Office 365 ini mesin pencariannya menggunakan Bing. Itu tadi tema nih. Selanjutnya kita lanjut ke share. Setelah kita klik share, di sini muncul beberapa pilihan lagi. Yang pertama adalah send and collect responses. Nah, ini merupakan pilihan, ya, pilihan. Jadi kita dapat menentukan form ini dapat diakses semua orang atau orang yang memiliki akun Office 365 atau satu organisasi, misalnya di tempat kami di SMA Yusef. Kalau kita mencentang yang ini, berarti yang anyone with the link can respond ini berarti semua orang, baik itu yang punya maupun yang tidak punya akun, dia bisa akses, bisa mengisi. Kalau yang ini hanya orang yang ada di organisasi kita.
kita yang bisa akses formnya. Oke, baik. Setelah itu di bawahnya ini kita tentu tidak asing dengan ini. Nah, ini merupakan link yang akan kita bagikan ke anak atau responden. Nah, caranya cukup simpel. Di sini sudah tersedia tombol copy, Bruder Bapak Ibu. Tinggal di copy, lalu silahkan di share atau disebar ke anak. Nah, enaknya untuk pendistribusian link ini tersedia barcode juga, Bruder Bapak Ibu. Jadi tidak hanya link. Kalau kita mau bentuknya itu barcode, ya, biar tidak bosan. Nah, di sini kita tinggal klik QR code, maka akan langsung dihasilkan QR code. Tinggal di download, gambar QR code-nya sudah berhasil terdownload. Silahkan bisa di-share lewat Teams, bisa lewat WA juga bisa. Nanti responden atau anak bisa akses dengan cara scan. Tapi kalau tidak mau QR code ya pakai link juga tidak masalah. Oke. Kemudian kami jelaskan juga pada Bruder Bapak Ibu, di bawah ini ada share as a template. Nah, jadi kita akan membagikan form ini sebagai template. Nah, kalau yang di atas ini, link yang di atas berfungsi untuk menerima respon. Jadi link ini untuk responden. Nah, sedangkan link yang bawah ini kalau kita klik maka dia akan muncul link juga, tapi untuk template. Misalnya di sini saya dan Pak Agung pengampu informatika, misalnya saya membuat soal TIK dan saya pengen memberikan juga kepada Pak Agung, tapi sebagai template, bukan Pak Agung yang menjawab soal saya. Nah, Pak Agung misalnya pengen punya template biar dia juga bisa share ke yang lain juga dan bisa edit. Nah, kita bisa menggunakan ini, Bruder Bapak Ibu. Nah, tapi ini sifatnya berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau saya ngedit sesuatu di sini, filenya tidak berpengaruh ke Pak Agung. Misalnya Pak Agung di sini mengganti TIK jadi informatika, tapi di form saya tetap TIK. Beda dengan yang di bawah, Bruder Bapak Ibu. Nah, share to collaborate. Nah, kalau share to collaborate, nah ini misalnya saya share ke tempat Pak Agung. Misalnya Pak Agung menambahkan satu pertanyaan di sini pada formnya, maka otomatis yang punya saya juga ikut keedit seperti itu. Karena sifatnya seperti itu, sifatnya untuk kolaborasi. Kalau yang di atas itu sifatnya untuk template saja, kalau yang bawah untuk kolaborasi. Ini sangat membantu sekali, misalnya untuk kalau di tempat kami MGMP, misalnya sesama guru mapel, mengajar di kelas yang sama, misalnya pengampu kelas 10 biasa jadi bagi dua misalnya, dan soalnya juga sama, kita bisa berkolaborasi dalam pembuatan soal di situ hanya dengan mengcopy link ini. Nah, jadi kami review kembali yang atas, link yang atas ini untuk ke siswa biar kita menerima respon, sedangkan yang dua link di bawah ini untuk sesama partner atau sama partner kerja. Oke, itu untuk yang share, Bruder Bapak Ibu. Baik, kita akan bergeser ke kanan. Nah, di sini ada titik 3. Titik 3. Di sini yang sering kita gunakan adalah setting. Jadi kita tidak akan menengok print form, feedback, terms, dan lain sebagainya. Kita akan klik yang setting. Nah, seperti ini. Ketika kita klik setting, nah ini ada opsi show result automatically. Jadi ketika posisi on, nah jadi kalau yang berwarna seperti ini, berwarna gelap seperti ini, berarti dia posisinya on. Kalau ini off. Nah, ketika ini posisi on, maka ketika siswa kita misalnya mengerjakan soal ulangan, nah, ketika dia selesai mengerjakan, dia langsung keluar hasilnya, nilainya berapa, seperti itu. Tapi misalnya
Bapak Ibu tidak mau kalau siswa langsung tahu nilainya, nah ini langsung di off-kan saja, seperti itu. Oke, kita turun ke bawah. Nah ini sama saja ya seperti tadi, seperti di share tadi. Jadi bukan fill out this form, jadi siapa saja yang dapat mengisi form. Nah kalau kita centang yang atas, jadi semua orang baik yang punya dan tidak punya akun itu bisa isi. Kalau yang bawah hanya orang-orang di dalam satu organisasi yang bisa isi. Tapi kalau kami untuk ulangan, apabila siswa-siswi sudah punya akun, kami sarankan untuk menggunakan ini, gitu Bapak Ibu. Karena apa? Supaya ketika anak itu menjawab, jadi rincian akunnya dia itu juga terkirim ke kami. Jadi dia juga tidak bisa double jawaban. Karena apa? Di sini sudah tersedia fitur one response per person. Jadi kalau ini kita centang, ini akan mengaktifkan fitur di mana anak itu hanya bisa menjawab satu kali. Kalau ini kita hilangkan centangnya, anak bisa jawab berkali-kali, seperti itu. Jadi kami sarankan menggunakan only people in my organization can respond. Oke, untuk yang atas ini hanya masalah perizinan, G. Kalau yang bawah ini, kalau yang option for responses ini, nah ini yang sangat penting ya, Bapak Ibu. Kalau yang ini pastikan kalau kita pengen menerima jawaban, pastikan ini selalu tercentang. Nah, kalau ini tidak tercentang, maka tampilannya adalah form sedang tidak menerima jawaban, seperti itu. Nah, kalau ini nanti kita coba, nanti kalau ini kita off-kan accept-nya, nanti form tidak akan tampil ya. Jadi formnya tutup, seperti itu. Kalau kita mau menerima jawaban, silakan dicentang. Nah, kita bisa mengatur tanggalnya, tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Nah, untuk mengatur tanggal mulai, tinggal centang aja start date. Kemudian misalnya form ini mau kita set tanggal 19 misalnya, 19 pukul berapa? Misalnya saya set pukul 5 jadi ya 5 PM. Nah, jadi form ini dapat dibuka atau diakses pada tanggal 19 jam 5 sore, seperti itu. Jadi kalau sebelum itu tidak dapat diakses. Oke. Lalu untuk end date-nya, nah ini untuk kadaluarsanya ya, Bapak Ibu, untuk kadaluarsanya mau sampai kapan? Misalnya tetap tanggal 19, tapi jam 5 lebih 15 menit, seperti itu. Oke, biar lebih jelas kita buktikan saja. Ini kan berarti baru bisa dibuka tanggal 19, nggih. Nah, ini sekarang kita coba kita buktikan apakah form ini benar-benar tidak bisa dibuka. Nah, this form is currently not accepting responses. Ya, berarti dia belum menerima respon. Nah, kalau mau dibuka, berarti kita set tanggal sekarang, jamnya berarti ya jam sekitaran jam-jam sekarang gitu, atau jam yang sebelumnya juga tidak apa-apa. Nah, kita coba lagi, linknya masih sama. Nah, dia terbuka, nggih. Jadi itu masalah pengaturannya. Oke, dari sisi pengaturan perizinan sudah kita bahas bersama. Sekarang kita akan membahas kontennya. Tadi kita sudah membuat judul, nggih. Nah, untuk fokus kita sekarang akan membuat soal pilihan ganda. Untuk membuat soal pilihan ganda, silakan Bapak Ibu klik add new di sini, add new. Kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Ada choice, text, rating, date. Kita abaikan yang 3 ini. Kita pilih yang choice. Nah, kita klik choice. Nah, kemudian kita ketikkan pertanyaannya di sini. Nah, jadi ini garis untuk pertanyaan. Ya, alat
yang berfungsi untuk mencetak file ke dalam bentuk kertas adalah, misalnya demikian. Nah, kita bisa tambahkan opsinya. Yang pertama misalnya monitor, yang kedua GPU. Kemudian ada pertanyaan, kok opsinya ada 2? Nah, kita bisa tambahkan banyak opsi, Bapak Ibu. Nah, caranya tinggal klik add option. Nah, dia akan tambah sendiri seperti itu. Jika misalnya mouse. Yang keempat misalnya printer. Oke, saya akan buat 4 opsi saja. Nah, seperti yang kami katakan tadi di awal, kita akan set kunci jawabannya. Nah, cara set kunci jawabannya itu di sini ada centang. Nah, kita sesuaikan jawaban yang benar yang mana. Nah, ini kebetulan jawaban yang benar adalah printer, maka kita centang yang printer. Nah, seperti ini. Oke, baik. Kemudian di sini ada pilihan multiple answer sama required. Nah, kalau yang multiple answer ini nanti siswa akan bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Tapi kalau Bruder Bapak Ibu pengen menginginkan hanya ada 1 jawaban dari 1 pertanyaan ini, jadi alangkah baiknya ini jangan dicentang. Kalau pengennya lebih dari 1 jawaban, silahkan dicentang. Oke, untuk yang ini, required ini, berarti ini harus dijawab atau wajib. Jadi kalau ini tidak dijawab, dia tidak akan bisa submit atau mengirim jawaban. Nah, kalau ini di-on-kan berarti pertanyaan ini wajib dijawab. Seperti itu. Nah, ini saya coba wajibkan saja untuk menjawab. Nah, untuk poin, jangan lupa untuk di-set, ya, Bapak Ibu. Untuk poin di-set. Misalnya 1 soal berapa poin. Saya di sini saya set 1 soal 10 poin. Ini. Oke. 1 soal 10 poin. Oke, misalnya kok tadi sekilas tampilannya seperti ini. Untuk kembali ke tadi bagaimana? Nah, untuk kembali ke tadi, silahkan arahkan kursor ke sini, kemudian diklik saja. Maka kita bisa masuk ke menu edit, Bapak Ibu. Oke. Baik, lanjut. Saya contohkan lagi untuk pertanyaan pilihan ganda yang kedua. Kita klik add new, ya, sama seperti tadi, klik choice. Nah, kita tambahkan 1 pertanyaan lagi di sini. Nah, di sini saya 2 opsi aja, hanya sebagai contoh, Bapak Ibu. Nah, di sini kita centang yang mouse, ya, berarti jawaban yang benar itu. Oke. Kita preview tampilannya seperti apa. Nah, nanti tampilan ke anak seperti apa. Nah, tampilan ke anak seperti ini. Jadi nanti mereka bisa langsung menjawab. Nah, ini kan karena sifatnya wajib. Coba kalau saya submit, apakah bisa? Nah, tidak bisa. Jadi harus dijawab. Gitu. Submit. Oke. Kalau berhasil ke submit, berarti dia sudah berhasil menjawab dan jawabannya udah terekap di sistem Bapak Ibu. Oke, lanjut. Setelah anak tadi submit, kemudian di sini ada keterangan 1, berarti ada 1 respon. Nah, kita klik, kita langsung bisa lihat responnya seperti apa di sini. Nah, di sini sudah ada diagramnya, dan kemudian rekapan jawabannya udah ada di Excel, Bapak Ibu. Jadi kita langsung bisa download Excel-nya di sini. Nah, coba kita klik saja di sini. Ya, otomatis akan mendownload rekapannya dalam bentuk Excel. Kita coba cek hasilnya seperti apa.
Nah, hasilnya seperti ini. Karena saya tadi menggunakan pengaturan yang dalam organisasi, jadi bukan semua orang bisa menjawab, jadi secara otomatis di sini sudah terekap Bapak Ibu, namanya siapa, alamat emailnya apa, jam berapa dia menjawab. Nah, poinnya sudah ada di sini, dia nilainya udah ada di sini. Karena dia menjawab semuanya tadi benar, maka poinnya 20. Jawabannya juga sudah ada di sini. Oke, itu untuk yang pilihan ganda. Baik, karena ini waktunya agak mepet, jadi mungkin saya ngebut sedikit, Bapak Ibu, karena ini bisa dikembangkan sendiri. Nah, untuk bentuk soal misalnya isian, bagaimana? Nah, untuk isian, sama, tinggal add new, lalu kita pilih teks. Nah, tadi kan pilihan ganda choice, kita pilih yang teks. Nah, kita akan buat di sini perangkat sama aja tadi, cetak file ke kertas. Nah, untuk isian ini kita juga bisa menambahkan kunci jawabannya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tidak hanya pilihan ganda aja yang punya fitur kunci jawaban. Jadi isian punya kunci jawaban juga. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Jadi Bapak Ibu di sini memprediksi jawaban apa saja yang kira-kira muncul, jawaban apa saja yang kira-kira nanti akan dijawab anak. Nah, misalnya di sini saya tulis printer. Nah, seperti itu. Misalnya kemungkinan lain apa ya? Karena kalau nama alat tuh memang agak susah sih, misalnya printer seperti itu. Nah, jadi kunci jawabannya berisi kata-kata kunci seperti itu. Nah, misalnya ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu, Pak, kalau misalnya anak menjawabnya huruf besar semua, huruf kecil semua. Nah, misalnya di sini printer nggih, apakah diterima? Oh, tidak diterima. Jadi sistem sudah mendeteksi. Jadi entah itu huruf besar atau huruf kecil, semuanya dianggap sama. Seperti itu. Jadi taruh kata misalnya contoh soalnya bukan ini nggih. Misalnya contoh kotanya ibu kota Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah misalnya. Ibu kota Jawa Tengah. Nah, kita akan menambahkan beberapa kemungkinan. Nah, ini sekaligus sebagai pengetahuan untuk menghapus kunci. Di sini ada lambang tempat sampah, ini bisa dihapus saja. Okay? Nah, misalnya di sini jawabannya adalah Semarang, seperti itu. Tambahkan lagi kemungkinan jawaban yang muncul, kota Semarang. Okay, misalnya di sini anak yang suka nyingkat-nyingkat, misalnya SMG, seperti itu. Okay. Baik, itu untuk form. Jadi form ini dapat berfungsi untuk survei, angket, dan dapat berfungsi untuk kuis. Nah, enaknya kalau yang kuis ini kita tinggal membuat soal di dalamnya, dan kemudian nilai akan secara otomatis muncul. Nah, kemudian ada sedikit yang terlewat, Ibu. Jadi misalnya di dalam soal ini kita mau menambahkan gambar ya di soal nomor 1 ini. Misalnya pengen menambahkan gambar, itu bisa banget Bapak Ibu. Caranya ini ada fitur yang namanya insert media. Nah, ini tinggal kita mau menambahkan apa? Mau menambahkan gambar atau video? Nah, ternyata tidak hanya gambar ya, kita bisa menambahkan video juga, dan anak bisa langsung play di situ. Kita akan tambahkan gambar. Nah, kita bisa menambahkan gambar yang kita punya. Ya. Kalau gambar yang kita punya yang ada di komputer itu berarti kita harus upload dulu gambarnya, atau kita cari di internet. Nah, kalau cari di internet, maka hubungannya dengan Bing, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tinggal di-add aja seperti itu. Nah, ini yang biasanya banyak yang jadi pertanyaan
Kalau itu kan gambarnya diinputkan di soal. Nah, gimana kalau gambarnya diinputkan di opsi? Nah, ternyata di forms ini itu belum menyediakan fitur untuk itu, Bapak Ibu. Jadi, gambar ini hanya berlaku untuk di baris soal saja. Untuk di baris opsi tidak ada fitur untuk menambahkan gambar seperti itu. Tapi itu semua bisa kita siasati, gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen menghendaki di opsi ini itu merupakan pilihan gambar ya, itu kita bisa siasati. Kita misalnya, ini saya contohkan sekalian aja. Misalnya kita punya soal dalam bentuk Word. Soal dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word. Ya. Ibu apa ya? Gambar dari perangkat mouse. Nah, seperti ini. Misalnya A, lalu B, C, D. Ini hanya sekedar contoh saja, nggih, Bapak Ibu. Jadi ibaratkan misalnya di sini kita punya soal. Kemudian di sini anggap saja di sini ada gambar, nggih, ada gambar. Karena di sini kebetulan saya tidak menyediakan gambar yang kecil. Nah, ada gambar seperti ini. Anggap saja ini gambar. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini sebelumnya ini pertegas lagi, ini hanya contoh saja, nggih. Terus Bapak Ibu, kami belum menyiapkan gambarnya juga. Jadi anggap saja di dalam opsi ini ada gambarnya. Jadi setelah itu kita gunakan, kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, kita menggunakan aplikasi Snipping Tool. Nah, Snipping Tool itu nanti gunanya untuk screenshot. Nah, kita gunakan Snipping Tool ini, lalu kita sesuaikan ukurannya, lalu kita screenshot. Kita kembali lagi ke form yang tadi. Kita tambahkan soal baru aja. Nah, jadi kita tidak perlu menulis atau mengetik soal lagi, kita tinggal masukkan gambar yang kita screenshot tadi, Bapak Ibu. Nah, tadi ada di mana ya? Nah, di sini. Jadi sekali lagi anggap aja di dalam opsi ini ada gambar, gitu. Jadi kita open. Kita tunggu. Nah, sambil kita tunggu, lalu yang jadi pertanyaan, untuk di opsinya ini diisi apa? Nah, di opsi ini bisa kita isi abjadnya. Jadi kita bisa isi A, B, tambahkan opsi lagi, C, D. Nah, seperti itu, kita tambahkan kuncinya. Nah, jadi kalau kita preview, hasilnya seperti ini. Nah, jadi misalnya ini untuk menyiasati soal yang opsinya adalah gambar. Nah, jadi silakan masukkan gambar saja ke dalam kolom soal, lalu di opsinya itu ditulis hurufnya saja, seperti itu. Itu untuk menyiasati kekurangan fitur dari form ini. Oke, sepertinya itu dulu garis besar mengenai form. Sebenarnya masih banyak lagi sih fitur-fitur yang belum kami jelaskan kepada Bapak Ibu, tapi mengingat waktunya juga terbatas, jadi pada intinya form itu seperti itu. Kami tadi sudah mengajak Bapak Ibu untuk mengenal perizinannya seperti apa, setting waktunya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa. Nah, bertanya Pak, satu. Ya, silahkan Bapak.
yang paling awal saja saya membuka fiturnya form. Tadi saya lupa. Iya. Tertulis formulir baru dan kuis baru. Itu bedanya apa? Tadi kok nggih bedanya. Oke, siap. Jadi ketika kita masuk di menu awal form, ada dua pilihan, ada form sama kuis. Nah, ini yang membedakan adalah di kunci jawabannya, Bapak. Kalau yang form ini, sekaligus saya buka aja, Bapak, biar. Nah, kalau kita memilih form, dia tidak akan ada fitur untuk memilih kunci jawaban. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang kuis, dia punya fitur untuk mengisi kunci jawaban. Begitu, Bapak. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Kemudian yang untuk kuis itu sama dengan Google Form itu ya Pak ya? Pada dasarnya sih sama. Terima kasih. Oke, Bapak, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Sebelum kami akhiri karena waktunya tinggal 7 menit. Oke, baik, bila tidak ada, kita tutup waktu. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 3 kurang 5 menit, sebelum kami tutup, hanya kami akan menge-share sedikit informasi dulu Bapak Ibu yang di akun yang inovatif. Jadi di akun inovatif Bapak Ibu ini kami sudah memberikan penugasan. Sudah kami berikan penugasan. Ada 3 penugasan. Tugas yang pertama yaitu yang kemarin Bapak Ibu MEC-nya itu nanti silahkan di screenshot, kemudian nanti dilampirkan di situ. Kemudian tugas 2 ini adalah tugas 2 itu adalah Teams. Nanti Bapak Ibu yang sudah membuat tim kelas itu silahkan nanti di screenshot yang ada identitas pemilik dan anggota peserta yang diinputkan. Kemudian yang tugas ketiga itu adalah form yang hari ini sudah diberikan sama Pak Karel. Itu nanti Bapak Ibu membuat soal sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Silakan juga nanti di screenshot di situ. Begitu Bapak Ibu yang di inovatif, silakan nanti Bapak Ibu buka lagi, beralih ke akun inovatif. Di situ sudah ada tugas, ada 3 tugas. Yang tugas 1 jatuh temponya tanggal 19 dan tugas 2 juga tanggal 19. Yang tugas 3 itu tanggal 20. Begitu dari saya untuk informasi yang penugasan supaya nanti kami bisa mengecek melihat kemajuan dari Bapak Ibu semuanya. Begitu. Yang tugas 1 tugas 1 itu yang kemarin, yang redeem yang ada. Ya. Nanti di screenshot aja rencana-rencana yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Begitu. Oke, Pak. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Oke, Bapak Ibu, kita akan foto bersama supaya dinyalakan dulu untuk kameranya. Nah, supaya walaupun sudah capek-capek ini, iya, kita nyalakan dulu kameranya. Ya, kita akan foto bersama. Ya. Gimana? Kayak kursi itu. Oh iya, pakai yang kursi ya. Mantap. Sini. Pak, maaf iya. Tetap jam 1 ya? Gimana? Besok tetap jam 1. Besok apa? Tetap jam 1 Ibu. Besok pertemuannya terakhir. Jam 12 kami masih PJJ Bu, masanya. J.
Mohon Baik, maaf terima sebelumnya. kasih. Nggih. Saya screenshot dulu Bapak Ibu nggih. Senyum Bapak Ibu, brother Ya, Bapak Ibu. ya, kita senyum dulu. Bentar, Bapak Ibu. Aduh, belum ya. Belum ya. Belum ya. Siap, siap. Oke. Oke. Udah ya, Mas ya. Pak ya. Oke. Iya. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. Wah. Sekali lagi yang seperti ini ya. Iya, siap. Oke. Satu, 1 2. Oke. Peace. Oke. Iya. Baik, terima Matur kasih. nuwun Bapak Ibu, Oke. Buder, sampai Selamat ketemu. siang. Selamat siang, sampai ketemu besok Matur pagi. nuwun. Ji sami-sami. Tuhan memberkati. Amin. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, Bunda. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Agung. Sami-sami Bapak.